Oke, baik, kembali lagi, jumpa lagi dengan saya untuk menjelaskan terkait dengan linear programming. Nah, tetapi untuk kali ini saya akan bahas terkait integer programming ya, dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi dikomunikasikan dengan metode branch and bound. Nah, sekarang kita akan bahas integer, yaitu terkait dengan bilangan bulat. Nah, di sini mengurangi ruang solusi dengan menggunakan cabang solusi yang tidak visible. Ya, jadi maksudnya dengan menggunakan metode branch and bounds, ya, nanti kita akan menghilangkan atau mengurangi cabang pada solusi optimum, ya, yang dimana tidak visible, ya, misalnya dia nilainya negatif, kemudian dan juga misalnya nilainya bukan integer, gitu ya. Nah, sehingga perlu menambahkan fungsi pembatas ya yang dipakai hanya sampai bila sudah diketahui cabang tersebut tidak visible lagi. Ya. Kemudian diganti fungsi pembatas yang baru. Nah, untuk menyelesaikan persoalan integer programming dengan teknik branch and bound, kita hanya perlu melakukan pencabangan pada variabel-variabel yang harus berharga integer atau bulat. Nah, di sini contoh maksimumkan 10x1 ditambah x2. Pembatas 2x1 ditambah 5x2 kurang dari 9 dengan 11. Nah, ini pembatasnya hanya ada satu ya, tidak ada dua. Gitu. Di mana x1, x2 negatif dan integer, ya, lebih besar dari 0. Ya. Penyelesaiannya, ya di sini kita pertama menggunakan substitusi dan eliminasi. Ada persamaan kasus atau persoalan di atas. Ya, persamaan dasar 2x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 11. Jika x1 sama dengan 0, kita asumsikan x1 sama dengan 0, maka 5x2 sama dengan 11, sehingga x2 sama dengan 12 dibagi 5 sama dengan 2,2. Solusi tidak visible. Kenapa tidak visible? Karena di sini non integer atau bukan bilangan bulat, karena saya bilangan desimal. Nah, sehingga sini untuk nilai z-nya, maka z sama dengan 10 dikali 0, nah kan sama dengan 0, x1-nya ditambah 1 dikali 2,2 sama dengan 2,2. Sehingga kalau kita buatkan tabel untuk lebih sederhana lagi, z sama dengan 2,2, kemudian x1 sama dengan 0, x2 2,2. Solusi tidak layak karena belum bilangan bulat, ya. Nah, dikarenakan tidak layak, nah kemudian kita cari ya untuk x2 tadi x1. Ya. Kemudian di x2 ini apakah layak atau belum, ya. Nah, jika x2 sama dengan 0, nah sekarang kita asumsikan x2 sama dengan 0, maka 2x1 sama dengan 11. Ya, x1 sama dengan 11 dibagi 2, sama dengan 5,5. Juga tidak layak atau tidak visible karena di sini bukan bilangan integer, ya. Ya, maksimum z-nya sama dengan 10 dikali 5,5 ditambah 1 kali sama dengan 55, ya. Ya, walaupun di sini nilai z-nya sudah bilang bulat, tapi di sini nilai x1-nya belum integer, ya, sehingga di sini solusinya dianggap tidak layak atau belum layak. Nah, ketika belum layak seperti ini, nah kita akan masukkan atau kita selesaikan untuk mencari solusi dengan metode branch and bound. Nah, di sini untuk penjelasan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke branch bound, yang berdasarkan perhitungan di atas, dikarenakan hasil substitusi dan eliminasi untuk x1 sama dengan 5,5 dan x2 sama dengan 2,2, ya ini maksudnya 2,2 bukan 2,4, ya, sehingga ini bukan bilangan integer, maka solusi tidak visible atau tidak layak, ya. Oleh karena itu akan dihitung lebih lanjut dengan menggunakan branch and bound khusus untuk x1 sama dengan 5,5. Nah, di sini kenapa kita pilih yang x1 bukan x2, ya? Karena dengan x1 sama dengan 5,5 maksimum z-nya lebih besar dibandingkan dengan x2 sama dengan 2,2. Nah, di sini ya kita bahas yang x1. Kenapa? Karena di sini maksimum z-nya lebih besar, yaitu 55 dibandingkan 2,2. Sehingga nanti yang akan saya kan dengan metode branch and bound, kita akan mencari ya berdasarkan nilai x1 5,5, bukan x1 2,2.
Nah, kemudian kita masuk ke branch and bound. Dan di sini kasusnya yang pertama tadi, ya kita masukkan 10x1 tambah x2, pembatasnya 2x1 tambah 6x2 kurang dari 9 dengan 11, x1, x2 negatif dan integer, gitu ya. Nah, di sini branch and bound. Nah, pertama kita buat dulu lingkaran pertama, yaitu kita berikan simbol PL1 itu sebagai pergama linear 1. Ya, di sini untuk pergama linear 1 fungsi persamaan ada yang ini. Formula matematisnya fungsi tujuan 10x1 ditambah x2 dengan kendala 2x1 tambah 5x2 kurang dari 11. Ya, x1, x2 lebih besar dari 0. Ini soalnya tadi untuk pergama linear 1. Nah, kemudian kita buat lagi untuk lingkaran berikutnya bercabang pergama linear 2 dan pergama linear ketiga. Nah, kemudian kita hubungkan dengan memberikan garis penghubung dari pergama linear 1 ke pergama linear 2 dan pergama linear 1 ke pergama linear ketiga. Nah, di sini kita beri angka x1 kurang dari sama dengan 5 dan x1 lebih dari sama dengan 6. Nah, angka ini dari mana? Yaitu dari persamaan yang ini. Ya. X1 sama dengan 5,5, yaitu kita asumsikan X1 adalah lebih besar dari 5, tetapi dia kurang dari 6. Ya. Sehingga nanti X1-nya adalah lebih besar dari sama dengan 5, kali lebih besar dengan 5, kemudian X1-nya kurang dari, ya, lebih besar dari 6 di sini. Ya, gitu. X1 kurang dari sama dengan 5 dan X1 lebih besar dari sama dengan 6. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam fungsi kendala baru untuk pergama linear 2 dan pergama linear ketiga. Nah, untuk pergama linear kedua, fungsi kendala ada tambahan. Ya, di sini ada tambahan X1 lebih besar dari sama dengan 5. Sedangkan untuk pergama linear ketiga, didapat fungsi kendala baru itu X1 lebih besar dari sama dengan 6. Gitu ya. Di sini. Ya, jadi angka ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan untuk pergama linear 2 dan 3. Ya. Nah, kemudian kita akan hitung. Pertama adalah untuk yang pergama linear 2 dulu, gitu ya. Atau 3 dulu, boleh, silakan. Nah, jadi kita hitung pergama linear 2 dulu, gitu ya, dengan X1-nya lebih besar sama dengan 6 di sini. Fungsi tujuannya 10x1 ditambah x2, fungsi kendala 2x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 11. X1 lebih besar dari sama dengan 6. Nah, di sini Z 55, X1-nya 6, dan X2-nya 0. Nah, ini. Ya, dari sini. X1-nya 6, dari sini X2-nya 0. Kemudian untuk pergama linear ketiga, fungsi tujuannya 10x1 tambah x2. Fungsi kendala 2x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 11, x1 kurang dari sama dengan 5, x1 x2 lebih besar dari 0. Ini kita sederhanakan dengan menggunakan tabel. Ya, Z 55, x1 sama dengan 5, ya x2-nya 0. Di sini kita akan cari nanti. Nah, kita akan hitung selanjutnya berdasarkan yang di atas. Dengan X1 sama dengan 5, berapa sih nilai X2-nya? Nah, kalau di sini kita X2-nya masih 0. Ya, di sini juga X2 sama dengan 0. Ya. Nah, kita akan hitung, kita akan cari berapa nilai X2-nya dengan fungsi kendala yang baru ini. Gitu ya. Nah, misalkan fungsi kendala yang baru, ya, berapa nilai X2-nya jika ya X1-nya sama dengan 5 di sini, 2x1 ditambah 5x2 sama dengan 11. Ya, kita misalkan X1-nya sama dengan 5 di sini. 2 kali 5 ditambah 5 kali 2 sama dengan 11. 5 kali 2 sama dengan 11 dikurangi 2 kali 5. Ya. 5 kali 2 sama dengan 1. Ya, 1 di mana? Ya, 11 dikurangi 10. Ya, X2 sama dengan 1/5, sama dengan 0,2. Jadi X2 adalah 0,2. Di sini untuk pergama linear 3. Dan untuk pergama linear 2, 2x1 ditambah 5x2 sama dengan 6. Nah, di sini 2 kali 6. Nah, kita masukkan x1 sama dengan 6. Berdasarkan fungsi kendala yang baru ini. 2 kali 6 ditambah 5x2 sama dengan 11. 5x2 sama dengan 11 dikurangi 2 kali 6. Yang ini pindah ruas. 5x2 sama dengan min 1. Ya, x2 sama dengan min 1/5 sih. Sama dengan minus 0,5. Invisibilnya tidak layak. Ya, berarti untuk pergama linear kedua dengan
fungsi kendala yang tambah yang terbaru X1 12 bilang 6, ini kita tidak hitung lagi untuk, pengelola data berikutnya karena ini sudah, tidak layak karena hasilnya adalah negatif dan tidak integer juga gitu ya. Nah, sehingga untuk pembahasan lebih lanjut kita akan, menggunakan formulasi berdasarkan hasil perhitungan program linear 3 ya, di mana Z-nya 50,2, X1-nya 2 dan X2-nya 0,2. Tetapi ini juga belum, optimal karena di sini X2-nya masih, non integer dan Z-nya juga masih non integer. Nah, oleh karena itu untuk program linear 3 kita akan olah data lebih lanjut. Nah, ini untuk lebih jelasnya tadi karena tadi sini, di program linear 2 nilainya negatif ya sehingga solusi tidak layak, kita stop di sini. Kita tidak hitung lagi formulanya, ya. Nah nah berdasarkan dari program linear 3 tadi adalah 0,2 di mana X2 0,2 sehingga X2 itu adalah, angkanya range yang antara lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 ya, sehingga kita asumsikan X2 kurang dari sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 1 ya untuk program linear 4 dan program linear 5. Nah, jadi kita buat lagi, lingkaran-lingkaran untuk sebagai, program linear berikutnya 4 dan 5 dengan ditambahkan, fungsi kendala baru lagi berdasarkan dari nilai X2 yang 0,2 yaitu di mana adalah rentang 0,2 lebih besar dari 0 dan 0,2 kurang dari 1 gitu ya. Nah, kan kita, akan hitung, berapa nilai untuk perkembangan yang 4 dan perkembangan nilai 5 gitu ya. Ini adalah hasil perhitungan dari perkembangan yang 3 yang di atas ya, saya cantumkan lagi ini untuk, memudahkan, melihat ya X2 ini adalah hasil dari yang sini ya. Nah nah kita akan hitung untuk perkembangan yang 4 dan perkembangan yang 5. Nah untuk perkembangan yang 4 diasumsikan X2-nya sama dengan 0 di sini. 2x1 ditambah x2 sama dengan 11. 2x1 ditambah 5 kali 0 sama dengan 11. 2x1 sama dengan 11 dikurangi 0. Kasih 0. 2x1 sama dengan 11, x1 sama 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Ini kita buatkan menjadi 5 ya. Kenapa tidak 6 gitu ya? Kenapa 5? Karena kalau 6 itu akan kembali lagi seperti yang program linear 2 yang di atas itu di mana x1 sama dengan 6 dan x2 sama 0 sehingga dia nilainya negatif. Nah, di sini kita, bulatkan menjadi angka 5 ya. Nah, kalau saya kembali ke atas, kalau saya bulatkan 6 ya, kalau X sama dengan 6, nah di sini X dengan 6, ketika dihitung dia akan menjadi negatif di sini, negatif 0,5 tidak layak ya, sehingga pada programan yang 4 ini kita sederhanakannya menjadi 5 tidak 6. Sehingga fungsi tujuannya 10x tambah x2 10 kali 5 ditambah 0, x2-nya 0 sama dengan 50. Nah, kemudian programan yang kelima kita x2 adalah sama dengan 1 di sini. Ya, sehingga 2x1 tambah x2 sama dengan 11, 2x1 tambah 5 kali 1 karena mengambil yang di sini 1 sama 11 sehingga 2x1 sama dengan 11 dikali 5, 2x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Fungsi tujuannya 10x1 tambah x2. 10 kali 3, x1 sama 3 dan x2 adalah 1 yang sama dengan 31. Nah, ini sudah kita dapat peroleh di mana, pergumulannya adalah maksimum Z-nya adalah 31 dengan X1-nya 3 dan X2-nya adalah 1. Sedangkan untuk perkembangan yang 4, jadi diperoleh fungsi 7 maksimumnya adalah 5 dengan X1-nya 5 dan X2-nya sama dengan 0. Namun, berdasarkan perbandingan kedua hasil dari perkembangan linear 4 dan 5, ya yang maksimum Z-nya lebih tinggi adalah perkembangan yang 4, sehingga solusi optimumnya adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1 dengan nilai maksimum Z-nya sama dengan 50. Ya, jadi untuk kasus yang ini, ya kita dapat selesaikan dengan fungsi tujuan maks Z yang dari 50, di mana X1-nya sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Nah, oke ya. Oke, gimana lah ya penjelasan terkait dengan integer programming ya untuk bilangan bulat dengan, komunikasi metode substitusi dan eliminasi disambung dengan branch and bound ya. Terima kasih.